Oke, selamat siang keluarga Sentuh, salam Sentuh. Kembali lagi dalam acara live streaming Instagram dan Facebook di RSIA Sentul Cikampek ya, bersama saya Irfan sebagai host pada siang kali ini. Hari ini kita akan membawakan tema mengenai makanan pendamping ASI atau bisa disebut dengan MPASI bersama narasumber cantik kita Ibu Yohana Sibarani. Beliau merupakan ahli gizi di RSIA Sentul Cikampek. Hai Bu Yohana, apa kabar? Selamat siang, salam Sentul, keluarga Sentul. Oke, baik ya Bu ya kabarnya ya? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi buat keluarga Sentul yang ada di rumah, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tema makanan pendamping ASI atau MPASI ini, bisa saja langsung cantumkan di kolom komentar kita. Nanti kita bakalan bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita. Oke, untuk materi dan tema sendiri bisa dipersilakan Bu, waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Ifda. Baik, selamat siang Ayah Bunda semua di rumah. Tema kita hari ini adalah mengenai MPASI atau makanan penambah air susu ibu. Jadi untuk MPASI sendiri merupakan kebutuhan atau nutrisi yang diperlukan bayi setelah usia 6 bulan dikarenakan nutrisi dari ASI sudah tidak mencukupi lagi untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Jadi biasanya MPASI ini sendiri harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama harus diberikan tepat waktu, yaitu setelah usia 6 bulan dan juga harus diperhatikan juga hal lain seperti leher bayi harus sudah tegak seperti itu. Yang kedua harus adekuat, artinya di sini nutrisi yang kita berikan harus memenuhi zat gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga kita harus perhatikan kebersihan, jadi harus aman dan hygiene. Jadi kita perhatikan alat-alat makan bayi kita harus bersih. Kemudian ada baiknya talenan untuk bahan makanan yang mentah dan talenan untuk bahan makanan yang sudah matang itu dipisah. Kemudian yang keempat harus responsive feeding. Nah, artinya responsive feeding ini kita harus memberikan MPASI dengan responsif. Kita harus memperhatikan sinyal lapar dan sinyal kenyang. Seperti itu Kak Ifdar. Oke. Untuk mengenai MPASI ini ya Bu ya, kapan waktu yang tepat sih diberikan kepada si kecil untuk pertama kalinya? Baik, jadi karena memang kita sesuai dengan rekomendasi Badan Organisasi Dunia ya atau WHO dan juga program pemerintah nih Kak Ifdar. Jadi full ASI eksklusif selama 1-6 bulan. Jadi untuk MPASI sendiri bagusnya dan baiknya itu diberikan setelah usia 6 bulan atau setelah usia 5 bulan 30 hari, seperti itu. Oke, ya jadi untuk keluarga Sentul menurut lembaga tersebut juga ya Bu ya sudah mencanangkan atau sudah mewajibkan kalau misalkan MPASI ini diwajibkan untuk dari 0 sampai 6 bulan ya, seperti itu. Setelahnya baru. Nah, untuk kalau misalkan nih Bu nih, kita memberikan MPASI nih, tapi tidak tepat waktu, itu bakalan bereaksi ke bayinya gimana atau gimana gitu? Baik, jadi kalau apabila MPASI diberikan kurang dari 6 bulan atau belum pada waktunya, nantinya ini akan berpengaruh ke saluran pencernaan. Jadi bisa jadi infeksi atau bahkan apabila terlalu dini itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, apabila terlalu lama atau menunda, nanti ini bisa mengakibatkan bayi kita kekurangan nutrisi. Jadinya nanti bisa stunting atau masalah gizi anak kita pendek seperti itu. Oke, berarti udah ada proporsionalnya sendiri ya Bu ya? Jadi ada baiknya harus tepat waktu. Oke, jadi untuk keluarga Sentul jangan lupa ini sangat bermanfaat sekali ya mengenai apalagi buat si kecil ya Bu ya, itu sangat penting sekali seperti itu. Dan ada lagi nih Bu, kalau misalkan si kecil ini kan tadinya tuh diberikan ASI ya, terus jenis makanan seperti apa sih yang seharusnya diberikan kepada si kecil yang untuk pertama kalinya itu? Untuk pertama kali mungkin seperti yang tadi disampaikan harus adekuat ya. Jadi lengkap karbohidratnya, lengkap proteinnya, lengkap lemaknya, lengkap vitaminnya. Jadi jangan memberikan menu tunggal atau hanya kentang saja, kentang yang dilembutkan tidak. Tapi kita berikan juga kentang dengan tambahan ikan, daging, sayur-sayuran, seperti itu Kak Ifdar. Jadi lengkap nutrisinya. Iya, intinya sangat lengkap ya. Iya, benar. Oke, untuk konsistensinya sendiri nih Bu nih, kita tuh harus bagaimana sih makanannya, apalagi ini untuk si kecil ya? Seperti gimana ya Bu ya? Untuk konsistensinya, untuk pertama kali ada baiknya lembut, ya. Jadi bubur MPASI itu kita saring lagi, kita jadikan lembut dan tidak terlalu encer ada baiknya. Jadi pas proses menelannya juga
lebih mudah dan bayi juga tidak tersedak seperti itu. Oke, berarti intinya jangan terlalu encer banget ya Iya, Bu ya, harus jangan lembut. harus lembut. Oke. Berapa banyak sih Bu? Apalagi kita orang dewasa biasanya satu piring ya, itu untuk wajibnya gitu kan. Kalau misalkan untuk si kecil nih, untuk pertama kalinya dia diberikan MPASI, itu tuh porsinya itu berapa gram atau berapa apa gitu, berapa piring atau gimana gitu? Nah, baik, jadi untuk pemberian MPASI itu sebenarnya sama aja seperti kita. Jadi kayak makan pagi, makan siang, makan malam. Yang membedakan itu hanyalah tekstur dan porsinya. Nah, untuk pemberiannya itu sendiri, jadi ayah bunda mungkin di rumah yang punya mangkok yang 250 ml diisi 2 sampai 3 sendok makan saja si MPASI-nya itu sendiri. Kemudian diberikan ke bayi kita seperti itu. Oke, intinya jangan sampai si kecil kita kasih satu piring kayak kita orang Iya, dewasa jadi ya Bu ya. pakai takaran mangkok. Oke, pakai takaran mangkok ya. kecil. Sip. Oke, untuk penjadwalannya tadi Bun, kita kan berarti jatuhnya pagi siang malam ya kalau untuk dewasa kita yang harusnya makan gitu kan. Untuk MPASI ini untuk si kecil itu ada jadwalnya tersendiri nggak ya? Nah, jadi mungkin ini bisa dimodifikasi nanti di rumah. Jadi misal contohnya jam 7 itu pemberian ASI, kemudian nanti jam 10 selang 2 atau 3 jam kita berikan makanan utamanya, seperti itu. Kemudian nanti kita lanjutkan selingan, kemudian diselingi lagi dengan ASI. Jadi pemberiannya itu 2 sampai 3 kali makanan utama. Pagi, siang, malam, di jam 10, di jam 12, atau sampai di jam 3 sore, seperti itu Kak Ifdar. Oke, berarti ada seling atau ada jeda ya untuk ini ya. Jadi tidak sekaligus dilangsungkan gitu ya. Misalkan dari jam 10 kita kasih makan, jam 11 kita kasih makan lagi, enggak ya Kak ya? Enggak, jangan. Oke, jangan seperti itu ya Bu, keluarga Sentul yang di rumah. Takutnya nih ya, kan karena awam mungkin, oh ya dedenya kayaknya banget lapar gitu kan, terus dikasih makan aja gitu. Itu tuh nggak baik ya Bu ya? Kapasitas lambung bayi kan juga masih kecil ya Kak Ifdar gitu. Jadi sesuai porsinya saja ya untuk keluarga Sentul. Betul sekali. Oke. Lalu Kak, untuk kan kalau misalkan kita orang dewasa biasanya ya, terutama biasanya orang Sunda, sukanya tuh yang hangat-hangat gitu kan, yang masih panas gitu kan. Kalau misalkan untuk dede bayi atau si kecil ini, MPASI itu suhunya tuh untuk lebih kedingin kah atau kepanas kah atau seperti apa ya Kak? Jadi untuk suhu MPASI itu ada baiknya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga. Jadi nanti ayah bunda di rumah juga pastinya sudah bisa mencicipi terlebih dahulu nih. Jadi ada baiknya tuh hangat-hangat kuku seperti itu. Oke, intinya dicicip dulu ya, takutnya tubuh bubur kepanasan atau gimana gitu ya buat si kecil. Jadi bundanya juga wajib tester gitu. Oke, terus untuk jenis alat makannya sendiri nih biasanya kan di luar sana banyak sekali ya isu-isu mengenai wah ini di piringnya mengandung klorin atau apapun gitu kan yang berbahaya buat kita yang dikonsumsi. Itu untuk tampungan MPASI itu seperti apa ya Kak ya, alat makan yang baik gitu? Jadi untuk alat makan yang baik itu tentunya di pasaran juga ya Kak Ifdar ya, atau di tempat-tempat jual alat makan itu biasanya sudah ada label, pilih yang ada label food grade-nya. Nah biasanya untuk mangkok bayi atau mangkok untuk MPASI yang sudah ada label food grade-nya itu biasanya sudah bebas dari bahan plastik yang berbahan kimia. Seperti itu. Jadi pilih yang berfood grade dan pilih juga tempat makan yang jangan terlalu tajam. Pilih bahannya itu yang plastiknya yang tebal. Seperti itu. Oke, sebenarnya kita sangat merekomendasikan yang ada food grade-nya ya. Iya betul sekali. Ya. Jadi ada label food grade-nya lebih baiknya. Itu. Tapi kalau misalkan memang yang di luar sana urgent banget si bundanya nggak ada wadah, mungkin bisa ya jadi alternatif gitu ya. Gitu. Oke, untuk ini Kak, tadi saya ada menggarisbawahi mengenai nampan itu ya, maksudnya yang buat talenan. Talenan. Itu talenan kita berarti hal kecil sendiri itu harus ada bagian-bagian yang kita misalkan udah bekas ikan nih, gak boleh bekas sayur gitu. Iya. Seperti itu ya. Itu kenapa? Jadi ada harus diperhatikan karena ini berkaitan juga nanti ke bakteri seperti itu karena kan kita nggak mau ya saluran pencernaan anak kita ini nantinya tidak sehat. Nanti bahkan jadi diare seperti itu. Jadi ada baiknya dipisah dan setelah digunakan ada baiknya dicuci dan direndam dulu dengan air hangat seperti itu Kak Ifdar. Oke, ini untuk ibu-ibu sangat penting ya di rumah ya. Soalnya kan biasanya kalau misalkan ibu-ibu tuh masak talenan satu gitu kan, dipakai untuk apapun gitu kan ya. Masakan di rumah. Jadi untuk MPASI ada baiknya dipisah. Betul, ternyata memang hal kecil aja bisa menyebabkan suatu masalah gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, buat keluarga Sentul nih yang kepo-kepo mengenai tema kali ini mungkin bisa aja cantumkan di kolom nanti kita bacakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai
MPASI ini. Apalagi ini untuk si kecil ya Bu ya. Gitu. Oh ya sebelumnya di RSIA Sentul Cikampek juga gitu ya. Kita membuat sebuah produk paket makan sehat di mana langsung diawasi oleh ahli gizi kita Ya, gitu. betul Jadi sekali. tidak perlu lagi ya mengenai ke higienisnya, terus kandungan gizinya, semua sudah ditakar dengan sesuai porsinya kali ya Bu ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, langsung aja bisa daftar atau bisa langsung saja pesan di langsung ke kontak marketing kita di 0822 1144 8814 seperti itu. Iya. Ini ada yang ini di Instagram ini ya sangat antusias sekali. Terima kasih buat keluarga Sentul. Terima kasih keluarga atas Sentul. Apresiasinya kepada kita. Gitu. Mungkin ada closing statement atau Kak, karena memang waktunya juga sudah mulai habis gitu kan, terus materinya juga cukup udah mumpuni ya untuk keluarga Sentul. Persilahkan. Iya baik, jadi kan MPASI ini sendiri Kak Ifdar ini kan merupakan momen kritis ya. Jadi MPASI prosesnya harus dibuat menyenangkan. Jadi jangan memaksa anak untuk makan, jadinya nanti anaknya itu trauma. Jadi untuk proses pemberian MPASI harus dibuat dengan suasana yang menyenangkan, dan yang kedua harus sangat diperhatikan kebersihannya. Karena bagaimanapun juga itu bakalan percuma kalau kita sudah beri makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, lemak, tapi untuk alat-alat makannya tidak kita perhatikan kebersihannya, tentunya nanti bakteri bisa masuk. Nantinya jadinya untuk zat-zat gizinya ini sia-sia diberikan seperti itu. Itu aja sih Kak Ifdar. Oke, intinya untuk si kecil kita berikan yang terbaik ya. Jangan sampai kita memberikan hal-hal yang sedikit tapi bakalan berdampak untuk kedepannya seperti itu. Oke, keluarga Sentul, kita cukupkan sekian untuk live Instagram dan Facebook kali ini. Semoga tema kali ini sangat bermanfaat ya untuk keluarga Sentul. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun. Saya Irfan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.